Halo, kembali lagi bersama Rio. Ratu Rizirafanya lagi tidur. Soalnya tadi pagi jalan-jalan dan belanja sedikit. Ini ada videonya sedikit. Cuaca mendung-mendung asoy, mendung-mendung asoy. Mari kita naik bus lagi. Terus ini lagi ada event apa ya, firefighter ya, penyelamat tuh, rater itu, nggak tahu apa artinya. Jadi semua firefighter ada di sini semua. Iya. Tuh mobilnya banyak banget. Iya. Tuh sampai sana yang merah-merah itu. Iya. Bak. Iya. Iya, iu. Ini backgroundnya nggak diganti-ganti ya. Udah berapa bulan? Udah lama. Jadi di vlog hari ini saya mau jawab pertanyaan dari salah satu yang komen di YouTube. Pertanyaannya lumayan panjang, ini saya bacain. Jadi ini pertanyaannya, intinya dia nanya kenapa pindah dari Dubai, terus plus minusnya kerja di Dubai gimana, plus minusnya kerja di Austria gimana, lebih suka kerja di mana, Dubai atau Austria. Ya pokoknya intinya pertanyaannya itu membandingkan Dubai dan Austria. Sebenarnya nggak adil ya Dubai sama Austria. Soalnya Dubai itu kota di United Arab Emirates dan Austria itu negara. Karena kita tinggalnya di Dubai, jadi kita bakalan cerita di video ini gimana enaknya kerja di Dubai, gimana nggak enaknya kerja di Dubai dan tinggal di Dubai, dan kita akan bandingin gimana enaknya tinggal di Austria, tepatnya di Wales ini, dan gak enaknya apa sih. Saya bakalan ngejelasin setelah Ratu beres nidurin Rafa. Akhirnya memberanikan diri beli ikan. Soalnya Ratu belum pernah masak ikan, jadi ini pertama kalinya Ratu masak ikan. Dan mari kita jemur-jemur baju dulu. Barusan saya buat list-listnya apa aja. Gimana Beb, kamu mau masuk kamera apa mau nyelutuk-nyelutuk doang? Nyeletuk aja. Males pakai jilbab. Saya siap-siap dulu, setup kameranya dan lain-lain. Dan by the way, kalau kalian gak suka vlog banyak omong, skip aja. Di vlog ini bakalan banyak omongnya. Jadi beginilah setupnya. Saya nulis beberapa poin di sini sambil baca, sama baca pertanyaannya juga kali ya. Bang, alasan Bang pindah kerja dari Dubai apa Bang? Alasan kenapa pilih Austria? Yang pertama, ini mungkin dari point of view saya ya, karena saya yang kerja waktu itu di Dubai. Jadi alasan saya pindah dari Dubai mungkin itu pertama karena anak. Sama kenapa pilih Austria? Ya karena jodohnya di Austria. Dapat rezekinya di Austria, jadi ya udah. Terus pertanyaan kedua, apa perbedaan kerja dan tinggal di Dubai dan di Austria? Sebenarnya yang tadi saya bilang, Dubai itu kota dan Austria itu negara. Jadi saya bakalan dari perspektif Dubai dan Wales yang ada di Austria. Jadi langsung aja kita buka listnya. Jadi saya udah bikin list kenapa Dubai itu enak, kenapa Dubai nggak enak, kenapa Austria itu enak, kenapa Austria itu nggak enak. Listnya lumayan panjang. Jadi yang pertama, perbedaannya kerja di Dubai dan di Austria. Lebih tepatnya bukan kerja sih, tinggal di Dubai dan tinggal di Wales, Austria ini. Jadi enaknya kalau tinggal di Dubai itu, ini menurut saya ya, jadi menurut orang lain kemungkinan berbeda, menurut orang lain lagi kemungkinan berbeda. Ini pendapat saya dan Ratu, pendapat orang lain itu pasti beda. Jadi kita bahas dulu yang pertama, enaknya kerja dan tinggal di Dubai. Jadi United Arab Emirates itu negara muslim. Jadi otomatis gampang nyari yang halal, nyari musolah itu gampang banget, dan musolahnya bagus-bagus banget. Di mall-mall bener-bener mereka punya proper musolah. Indonesia aja nggak punya seproper itu ya menurut saya. Terus ada azan yang jelas, bisa kedengeran di mana-mana. Pas puasa bisa libur, jam kerja dipotong pas puasa. Terus pas liburan liburan Islam lainnya itu juga mereka libur. Dan kadang-kadang beberapa kantor juga karena ada orang Kristennya, jadi pas Natal mereka meliburkan diri. Terus makanannya enak, beragam,
dan nggak usah khawatir buat ngelihat label-label. Dan kalau di sini salah satu nggak enaknya itu kita mesti bener-bener lihat ingredient makanannya apa. Jadi setiap beli, contoh lah misalnya beli pizza, kita mesti lihat pepperoninya ini dari beef atau dari babi karena kita muslim, jadi kita nggak makan babi. Ya udah, akhirnya kita lihat dulu. Terus kadang-kadang misalnya beli snack, kita lihat dulu ada babinya atau enggak, dan kemungkinan kecil kita bisa nemuin label halal di sini. Kita ngerasa juga kalau di Dubai itu mungkin karena kita udah lebih lama ya di sana, lebih banyak temennya, dan mungkin karena mereka pendatang semua, sebagian besar pendatang, jadi lebih gampang juga buat nyari teman dan komunitasnya gitu. Terus jadi lebih sering nongkrong, lebih sering ngumpul-ngumpul di rumah gitu, masak-masak, atau kadang-kadang bisa barbecue di luar. Dan intinya bisa lebih sering ngumpul-ngumpul lah sama teman. Dan kalau di sini kan karena kita baru setahun, kita mungkin bisa ngumpul ketemu orang Indonesia mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Itu pun juga di Vienna, bukan di Wales ini. Ada beberapa teman Indonesia juga di sini, tapi maksudnya nggak ngumpul tiap weekend. Kalau di Dubai itu kan kita mungkin bisa pas weekdays juga kadang-kadang kita bisa ngumpul gitu karena ada acara sesuatu. Dan weekend juga kemungkinan besar kita bakalan ngumpul terus. Dan kalau kalian kerja di Dubai itu nggak ada pajak penghasilan, jadi bener-bener kalian dapat gaji 1.000, ya udah kalian dapat 1.000-1.000-nya tanpa dipotong apapun. Dapat gaji 100.000 dirham, kalian dapat 100.000-100.000-nya, nggak dipotong apapun. Terus list berikutnya, winternya itu enak banget, dan bener-bener menurut saya sih udara pas musim dingin di Dubai itu enak banget. Walaupun kadang-kadang dinginnya juga dingin banget ya, karena kita Kebiasaan panas. ya karena kita kebiasaan panas, jadi pas ngerasa dingin jadi dingin banget gitu. Dan kita nggak punya benar-benar proper winter jacket yang ya buat angin dinginnya itulah. List berikutnya ada pantai. Ya. Ya jadi anak-anak bisa main di pantai. Terus mungkin lebih gampang nyari seafood, restoran seafood. Kalau kalian makan seafood ya, kalau buat kita kan, saya sih makan seafood banget, jadi ya lebih gampang lah buat nyari makanan seafood. Poin berikutnya ini penting. Toko itu buka setiap hari sampai malam, dan ada yang 24 jam mungkin ya. Ada. Jadi ya udah, bener-bener kalian butuh pagi-pagi, nggak pagi-pagi banget sih, mungkin jam 9 gitu ya, jam 8 mereka udah buka, tutupnya itu bisa sampai jam 10 sampai jam 11. Kalau weekend lebih lama kan, jam 11 ya, sampai 12. Dan kalau puasa itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Restoran masih buka karena buat sahur. Betul. Jadi ya itu lumayan penting, tapi ya udah gitu. Penting sih, kerasa itu bedanya, kerasa. Sama juga transportasinya, di sini saya juga list transportasinya juga sampai malam, sampai jam 12 malam. Tapi ya itu karena kita tinggal di Wales, mungkin transportasi di sini sejak jam dari 8 jam ya udah mulai jarang. 7 atau jam 8 tuh udah. Jam 8 udah mulai jarang, dan jam 11 enggak ya 10 kan, 10.30 tuh udah terakhir. Ya, dan hari Minggu di sini transportasinya nggak ada. Benar-benar bus nggak ada. Cuma kalau kita mau ke stasiun kereta ya udah kita jalan kaki atau kita manggil taksi itu. Samel taksi namanya. Ya. Samel. Poin selanjutnya ini buat yang kerja, dapat tiket pulang pergi kalau kerja di Dubai. Jadi pulang pergi atau kita bisa dapat duitnya pulang pergi. Buat liburan. Iya, buat liburan. Dan kalau di sini kan nggak perlu, maksudnya rata-rata kan di sini yang kerja dari negara tetangga seperti Jerman atau mungkin Slovakia atau mungkin Poland. Ya pokoknya intinya negara tetangga yang kalau mereka mau pulang tinggal nyetir atau naik bus atau naik kereta. Jadi di sini nggak dapat perks, apa sih istilahnya, nggak dapat keuntungan kerja sebagai tiket pulang pergi itu. Terus kalau mau liburan ke Indonesia gampang, cuma one flight away rata-rata ya. Iya. Ya, jadi dari Dubai langsung ke Indonesia
ada juga beberapa mungkin yang transit Filipina, Singapura. tapi intinya waktunya itu lebih pendek daripada dari sini gitu, dari Austria. Dan poin yang terakhir itu kita dimanja banget di Dubai, semuanya ada. Iya, terus Jadi nggak, tapi terus banyak delivery ya kan, kayak apotik tuh delivery. Iya. Terus semuanya tuh ada delivery. sampai kita mau pindahan kita bisa manggil Orang. Baisap Baisap. ya, untuk bantu-bantu packing. Satpam. Ya, satpam. Terus Baisap intinya. Iya, mereka nggak ngerti sih Baisap itu apa. Orang-orang Pakistan yang kerja, ibaratnya kerja serabutan di sana gitulah. Iya, Baisap. Jadi udah kita bener-bener, terus kita mau benerin apa rusak, Iya. kita tinggal manggil orang, kita telepon, nih ada rusak, bisa benerin nggak? Iya. Mau masang sesuatu, kita tinggal telepon. Iya. Dan Kita pindahan tuh nggak pernah. ya nggak pernah repot Nggak lah. ya maksudnya Repotnya selain cuma- packing ya, ya, selain packing, cuma ya. kayak misalkan ngebenerin lampu, toilet Iya, gitu-gitu iya. kita nggak pernah sendiri, pasti Jarang orang banget lain. sendiri ya. Heeh. Dan kalau di sini ya udah, kalau kita juga bisa manggil sebenarnya, tapi karena di sini semua profesinya itu profesional. Jadi bener-bener perlu biaya yang tinggi. Jadi lebih baik ya udah, kalau kalian lihat vlog-vlog sebelumnya itu setahun lalu kayaknya saya masang lampu sendiri, masang horden sendiri, bikin IKEA ini sendiri, apalagi ngepel sendiri. Ya itu emang sendiri lah. Ya nggak Tapi tapi masang lampu tuh. di Dubai kan kalau mau ngepel tinggal Iya pakai bisa. aplikasi dan Iya benar, itu semua banyak aplikasinya sih, bersihin rumah. dan ya udah, dan semuanya terjangkau Iya, harganya. hampir nggak ya mahal hampir banget. sama kayak Indonesia, semuanya Nah, serba ada nah. dan sampai malam. Jadi ya itu poin enak di Dubai menurut kami ya. Sekali lagi menurut kami dan menurut orang lain itu mungkin berbeda. Dan ini waktunya yang tidak enak di Dubai. List pertama yang jelas udaranya panas banget. Kalau musim panas itu bener-bener nggak enak. Dan semuanya itu mesti dari AC ke AC. Jadi bener-bener kita di dalam ruangan itu kedinginan, di luar panas banget. Panas banget. Kita balik lagi ke dalam, kedinginan lagi. Jadi mungkin menurut saya ya, ini nggak baik buat kesehatan. Ya belum lagi kalau di luar musim panas tuh banyak debu, Ya, pasir, jadi pasir. itu nggak enak banget. Humid banget. Iya. Kalau kalian bener-bener mau ngerasain gimana rasa musim panas di Dubai, kalian ke parkiran mall, Underground. paling bawah. Di siang hari yang terik, nah itu rasanya seperti itu. Iya. Anginnya kayak pakai hair dryer. Jadi bener-bener kalian hair dryer di parkiran paling bawah. Itu dia Dubai kalau musim panas. Persis. Ya. Poin yang kedua, nature-nya itu kurang. Semua rata-rata buatan di Dubai. Danau itu mereka ngebuat sendiri. Iya. Kalau misalnya kalian mau enjoy nature, mau menikmati nature itu apa Ijo-ijo. sih? Ijo-ijo Ijo-ijo. gitu. Kurang banget maksudnya. Kurang banget. Dan nggak tahu sih, menurut saya sendiri sih ya kurang enak. Tapi mungkin menurut kalian ada yang bilang biasa aja gitu. Tapi kalau menurut saya kurang enak. Poin selanjutnya itu kalian dapat gaji yang gede memang dan nggak ada pajak. Tapi menurut saya biaya hidupnya juga tinggi. Karena sekolah itu mesti bayar. Kalau asuransi saya dibayarin kantor, tapi untuk keluarga buat Rizi, Ratu, sama Rafa, saya mesti bayar sendiri. Dan mungkin juga ada beberapa kantor yang sekolahnya dikasih juga. Maksudnya nggak di cover semuanya, tapi ada beberapa persen di cover gitu. Jadi kalian nggak harus full biaya sendiri. Tapi waktu itu saya nggak di cover sama kantor. Waktu itu saya, kalau misalnya saya tetap kerja di Dubai, mungkin saya bakalan minta di cover, karena ya udah lebih enak aja kalau udah nggak usah mikirin sekolahnya Rizi gitu. Waktu itu kebetulan emang Rizi belum sekolah ya, Iya. jadi emang nggak minta. Ya jadi bener-bener Rizi kita udah daftarin, udah keterima, tapi saya juga alhamdulillahnya keterima kerja di sini. Jadi ya udah saya milih buat pindah ke sini. Ini poin selanjutnya yang bener-bener mungkin
orang-orang banyak ngerasa seperti ini tapi nggak berani ngomong. Jujur ini kalau ini yang saya rasakan ya, bener-bener nggak disetarakan sama lokal UAE ya, bukan lokal yang lainnya. Bukan lokal yang lain, maksudnya lokal UAE sih. Iya benar. Dan soalnya yang lain itu pasti pendatang. Warga negara ya, Iya, warga sama negara warga ya negara maksudnya. UAE. Dan paspor itu benar-benar dilihat banget. Jadi kalau kalian, walaupun muka kalian Asia punya paspor dari Inggris, kemungkinan besar gaji kalian akan lebih tinggi karena punya paspor negara lain daripada paspor Asian paspor intinya lah gitu. Jadi terus misalnya kalau kalian mau nge-apply kerja di sana, pasti ada website untuk buat lokal dan buat ya non lokal. Jadi menurut saya itu nggak setara. Tapi ya udah ya mau gimana lagi. Ya itu ya memang haknya mereka karena mereka yang punya negara, dan ya udah karena mereka warga negaranya ya terserah mereka juga. Tapi menurut saya ya nggak enak aja sebagai pendatang istilahnya nggak disetarakan gitu. Dan bener-bener kayak kalau misalnya lokal WN warga negara sana dapat tanah gratis atau nggak tahu bener apa enggak ya? Yang enggak fairnya itu misalkan kamu sama orang lokal, educationnya sama, posisinya sama, pengalamannya exactly sama, tapi gajinya udah pasti beda, pasti beda. Ya itu ya terserah mereka juga. Iya, tapi tetap aja kan, jadinya nggak kan fair. Ya, nggak setara aja menurut saya ya. Sekali lagi, menurut saya, menurut orang lain pasti berbeda. Tapi itu juga, maksudnya itu bukan di misalkan kalau misalnya kita kerja di public public sector, oke lah, beda soalnya kita kerja buat negara mereka ini sendiri. Tapi kalau misalkan kayak kantor biasa tetap dibedain, kan jadinya nggak fair. Ya karena ketidaksetaraan itu ya. Jadi banyak terjadi ekonomi yang jomplang banget. Jadi ada yang kaya. Kalau kalian bener-bener nge-research tentang Dubai, jadi ada yang bener-bener ya udah yang bener-bener bilioner, kaya raya, dan ada yang ya udah yang benar-benar sangat less fortunate yang kurang dipublish sama mereka. Jadi itu yang menurut saya ya nggak enaknya. Selanjutnya ini mungkin connected sama yang tadi saya bilang. Kalau saya sih ngerasa di sana itu sebagai tamu, benar-benar selama-lamanya kalian bertamu pasti kalian akan pulang juga kan. Gitu. Jadi benar-benar kalau dari circle kita ya, yang bener-bener ya udah datang pergi datang pergi lagi balik ke Indonesia atau pergi ke negara lain seperti kita pergi. Ada teman kita yang dari Dubai pindah ke Jerman ya, ada yang ke Doha ya, tapi ya sama-sama Middle East juga sih, tapi ya udah intinya yang ke Irak intinya bener-bener datang pergi nggak ada yang bener-bener stay, tapi ada juga yang beberapa stay yang beberapa puluh tahun. Iya, ada yang betah banget. Dan ya udah, come and go itu bener-bener karena kita di sana nggak bisa dapat permanent resident. Jadi bener-bener ya udah kita selamanya butuh visa. Ada juga sebenarnya yang visa golden. Iya, tapi tetap aja 10 tahun. Visa, tapi ya bener-bener kita kalau mau tinggal di sana sebagai istilahnya pendatang, kita harus pakai visa. Kecuali kalian mau ilegal. Ya itu ada juga, tapi ya udah itu masalah kalian sendiri. Selanjutnya itu ini bener-bener sebelum kita for good dari Dubai, saya ngerasa itu udah mulai macet dan mulai penuh banget. Jadi kan kita pergi itu bener-bener pas COVID-nya udah mulai mereda. Pas COVID Dubai itu sepi karena udah banyak yang pulang, bener-bener sepi lah. Ya banyak yang dipecat, bener-bener sepi banget, jalanan kosong. Iya. Kan ada lockdown juga sih, tapi ya udah benar-benar sepi. Setelah udah mulai dibuka lagi, saya ngerasa sih Dubai itu udah mulai ya penuh dan macet lagi, dan ya udah kayak sesek gitulah. Ini poin yang terakhir kenapa nggak enak di Dubai, yaitu hujannya dikit. Sebenarnya nggak penting, tapi ya penting juga sih. Jadi kayak buat anak-anak ngelihat ada hujan, ada musim lain. Soalnya waktu itu pertama kali ngelihat Rizzy hujan tuh kayak I wanna touch the rain. Kayak bener-bener ya Allah, ini kesian banget sih nggak pernah ngelihat hujan. dan
lucunya setiap Dubai hujan pasti orang-orang di sosial media hujan Dubai hujan iya. Dubai, hujan. Heboh banget. Ya, heboh. Itu heboh Dan banget. tandanya ya itu nggak enak karena hujannya dikit gitu. Kita juga heboh kok. Dan sekali hujan itu bisa banjir di mana-mana. Iya, benar. Ya, pernah beberapa tahun lalu itu sampai nggak ngantor karena banjir, karena hujannya terlalu lebay banget lah. Jadi banjir di depan Wisma Iya. Kamu ingat nggak sih? Dubai itu hujan, benar-benar hujan sebetis deh kalau nggak salah. Sebetis kan? Iya, hampir. Iya, sebetis. Sebetis. Jadi ya udah benar-benar kalau hujannya parah banget, ya banjir juga gitu. Kamu ingat nggak waktu itu kita pas pulangnya kan kita naik metro, dianterin ke metro, terus kita ngeliat jalanan Sheikh Zayed Road macet tuh sampai panjang, masalah di bawah di bawah flyover tuh banjir banget. Dan sampai panjang ya, astagfirullah. Ya banjir itu karena ya itu memang nggak ada pengairan ya. Iya sih sistem apa sih? Iya pengaliran airnya itu. Mereka nggak dibikin karena jarang hujan. Jadi mereka lebih milih vakum disedotannya. Selanjutnya enak apa nggak enaknya dulu nih? Austria. Nggak enaknya dulu. Enaknya disimpan terakhir. Biar ada klimaksnya. Austria ini list poin pertama, susah kalau mau pulang. Jauh dari orang tua dan keluarga. Karena kita tinggalnya bukan di ibu kota, jadi kita tinggalnya kayak 2 jam dari ibu kota ya. Kita tinggal di Wels, jadi kita butuh 2 jam buat ke Vienna. Ngeret-ngeret. Terus ya kalau kalian ngeret koper. Pulang kita ke Indonesia itu bisa 24 jam sendiri lah hitungannya. Walaupun di flightnya nggak sampai 24 jam ya, tapi benar-benar berangkat hari ini, besok kita nyampenya jam yang sama, benar-benar nyampe di rumahnya itu jam yang sama. Jadi ya udah benar-benar agak ribet sebenarnya kalau mau pulang ke Indonesia atau mau liburan ke Indonesia. Terus poin kedua ini saya tulis, ya kita mesti lihat ingredient makanan itu benar-benar. Jadi ya udah nggak semuanya halal kan, di sini ada benar-benar misalnya tulisannya daging gitu. Tapi kita mesti tanya, ini dagingnya mix atau cuma beef aja atau pork. Jadi ya udah kita benar-benar mesti nanya. Benar-benar mesti hati-hati. Tapi kalau kalian non muslim yang nonton ini ya udah nggak ada masalah ya. Semuanya enak. Poin selanjutnya itu toko dan transportasi yang cepet selesai. Ya udah karena kita tinggal di kota kecil, toko itu rata-rata tutup paling malam jam 8. Iya nggak sih? Iya. Ya. Jam 8 buka lagi besoknya jam 7. Ya. Kalau hari Sabtu itu tutup jam 5, jam 6. Ya, tutup jam 6. Minggunya tutup total. Karena terus transportasinya juga ya seperti yang tadi saya bilang, transportasinya nggak ada sama sekali hari Minggu. Mulainya itu mungkin jam 6, jam 5 ya. Ya, sampai jam 11 mungkin ya. 11 mungkin paling lama ya. Tapi kalau kalian tinggal di Wina, transportasinya ya 24 jam ya. Ya, benar-benar sampai pagi. Kalau weekend ya, kalau katanya weekend 24 jam. Benar sampai pagi, terus ya udah nyaman aja. Tapi tokonya tetap sama Minggu kayak tutup. di sini. Cuma mungkin mereka masih ada banyak restoran yang buka sampai malam. Kalau di sini sedikit jarang. Ya restoran yang ada buka, tapi ya. jarang. Selanjutnya nggak ada AC. Tapi ya itu dia. Mungkin ada beberapa bangunan yang ada AC, kayak kantor saya tuh ada AC-nya. Jadi kalau pas musim panas, yang pas lagi benar-benar panas, ya udah kita nyalain AC gitu. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang anak-anak juga kepanasan, Ratu juga beberapa hari kepanasan karena musim panasnya lumayan panas. Tapi ya benar-benar cuma mungkin total dari 1 tahun itu ya panasnya 2 minggu. Iya, tapi panasnya juga masih bisa nafas. Iya, masih oke dan masih oke. Ya udah kita cuma pakai keringetan angin, keringetan tapi nggak sesek. Ya. Jadi ya udah kita benar-benar jadi santai aja. Kalau di rumah ya udah kita nyalain kipas angin, pas malam juga kita nyalain kipas angin. Poin selanjutnya ini yang penting banget, bahasa. Jadi kalau di Dubai kan kita ya udah pertama-tama tuh awal-awal saya baru datang, mungkin saya mesti belajar bahasa Arab atau apa. Kalau di Dubai ternyata benar-benar semuanya ngomong bahasa Inggris. Dan
mungkin belajar bahasa Urdu atau belajar bahasa Tagalog itu mungkin lebih penting. Ya, lebih penting daripada belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab penting juga, tapi lebih berguna bahasa Tagalog atau bahasa Urdu. Mungkin kalau ke kantor pemerintahan baru mungkin bahasa Arab ya. Ya, soalnya mereka appreciate banget kalau kita bisa bahasa Arab. Kita ngomong assalamualaikum aja mereka udah happy banget. Dan kalau di sini ya udah seperti kalian tahu, di sini pakai bahasa Jerman. Walaupun saya di kantor pakai bahasa Inggris, tapi ya tetap mesti beradaptasi gunain bahasa Jerman. Apalagi buat kehidupan sehari-hari di kota kecil, beli segalanya semua mesti pakai bahasa Jerman. Ke kantor pemerintahan mesti pakai bahasa Jerman, walaupun mereka bisa bahasa Inggris sedikit ya. Kayak ke dokter juga mesti bahasa Jerman. Apalagi ya rata-rata ya buat kehidupan sehari-hari ya bahasa Jerman itu penting. Poin selanjutnya itu ya seperti kalian tahu, yang kalian ini pajak itu tinggi di sini. Pajak itu bisa mungkin sampai 50 atau 48%. Kalau saya sendiri itu kena 42 sekian persen. Ada nggak yang lebih dari 50? Nggak tahu ya, mungkin yang nggak tahu, kayaknya enggak deh. Apa 52 gitu. Sedih banget kalau misalnya pajaknya. Ada minimalnya. Jadi pajaknya itu di sini itu pajak tergantung gaji kalian juga. Jadi kalau gaji kalian makin kecil, kalau nggak salah, kalau gaji kalian itu 11.000 per tahun nggak dapat pajak. Sekian puluh ribu dapat pajaknya berapa puluh persen. Pokoknya gaji kalian makin tinggi, pajak kalian juga makin gede. Intinya gitu. Tapi terus kalau misalkan punya istri nggak kerja itu juga berkurang, punya juga, anak juga berkurang. Itu nanti kita bahas di enaknya. Terus ini yang tadi saya bilang juga, semua di sini harus sendiri masang itu semua sendirilah, benerin sendiri kalau bisa, masang lampu sendiri, masang horden sendiri, masang furniture sendiri. Kalau kalian pindahan, kalau kalian apa, semua mesti sendiri, ngurusin sendiri. Dan kalau kalian butuh jasa orang lain, bayar duitnya lebih gede lagi, lebih mahal gitu jasanya. Ini aja apa, delivery aja kan ada pilihan depan apartemen atau depan rumah. Saking nggak dimanjanya di sini. Kita delivery IKEA, kita bisa delivery sampai kamar, depan rumah atau delivery di bawah bangunan. Atau kita ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri ya biasa lah itu. Jadi udah waktu itu salah milih apa gimana sih? Enggak sengaja, soalnya bedanya lumayan. Dia untuk naik ke atas tiga floor itu ya. Udahlah bayar yang pinggir jalan aja, 3 turun ke bawah. Jadi kita beli lemari beberapa ya udah kita gotong dari bawah apartemen ke atas. Tapi untung ada liftnya ya. Dan kalau kalian nggak ada lift di apartemennya, biayanya lebih tinggi lagi. Kalau kalian mau delivery ke ini, kayak waktu itu kita delivery mesin cuci. Saya ditanya ada lift atau enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada lift, biayanya lebih tinggi lagi karena butuh equipment yang berbeda kan. Ini poin terakhirnya, Austria nggak enak itu kenapa? Kalau kalian nggak kuat dingin. Tapi menurut saya, karena saya jujur lebih suka dingin daripada kepanasan. Kalau kalian kedinginan, kalian bisa pakai baju lebih banyak. Betul sekali. Kalau kalian kepanasan, ya udah kalian kepanasan aja, mau telanjang nggak pakai apa-apa juga tetap kepanasan kan. Kalau dingin ya udah kalian bisa nyalain heater. Bisa pakai baju lebih tebal di rumah. Kalau keluar bisa pakai baju tebal yang banyak-banyak, pakai sarung tangan, pakai ini semuanya lebay lah. Enak lah pokoknya dinginan. Pokoknya intinya itu. Kalau kalian nggak suka dingin, ya siap-siap kedinginan di sini. Dan ini bahasan terakhir, enaknya tinggal di Austria. Poinnya ada 4,6 juta. Banyak. Wow. Yang pertama itu mungkin kalian yang banyak nggak tahu ya, Austria itu komunitas muslimnya banyak. Surprisingly gede. Nyari masjid nggak susah. Di kota kecil di Wales ini aja saya udah nemuin 5 masjid. Maksudnya untuk ukuran Wales 5 masjid itu banyak banget. Banyak banget. Terus habis itu dia juga banyak butcher, tempat toko-toko halal, gitu. Toko daging halal dan restoran halal, bakery juga ada. Di sini itu saya nemuin 3 toko daging halal. Dan ada yang gede banget kan, si Sevina itu. Kalau kalian nonton di vlog-vlog sebelumnya, saya udah pergi ke 3-tiganya. Saya belum. Masjid udah belum ya?
belum masjid itu saya nunjukin mungkin baru 3 masjid. Ada 2 lagi yang belum saya tunjukin di vlog. Terus dan kalau di Wina di kota besar ada pelajaran agama Islamnya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Oh nanti belajar agamanya gimana? Di sekolah ada. Terus ada istilahnya setiap masjid itu ada kalau weekend ada belajar Al-Qur'annya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Poin kedua, karena kita bayar pajak, kita benar-benar disetarain sama yang lokal. Jadi sekolah itu gratis. Dapat anak-anak itu dapat allowance setiap bulannya. Rizi sama Rafa itu dapat 380-an euro. Sekitar berapa berarti? 5 jutaan? Yep. 5 jutaan rupiah per bulan. Terus sama dapat asuransi dari pemerintah. Tapi itu dia, asuransinya juga mesti ke dokter yang private, public ya. Mesti dokter yang public, terus benar-benar gratis semuanya. Iya, tapi kalaupun private ada reimbursement. Ada reimbursement-nya. Walaupun nggak banyak tapi tetap aja lumayan. Dan karena di sini kota kecil ya, dan kebetulan saya nyari apartemennya dekat sama kantor. Saya jalan kaki ke kantor. Berapa menit? 4 menit. Waktu saya di Dubai mungkin total hampir 3 jam perjalanan pulang pergi. Jadi benar-benar work life balance-nya itu ya bagus gitu di sini. Ya. Dan ya udah jadi saya bisa spend time lebih sama Ratu Rizi Rafa di rumah. Kalau mau jalan-jalan juga enak. Dan di sini itu mungkin ini nggak saya tulis ya, ini baru terpikir harus diambil cuti. Kalau cuti kalian dipaksa, kalau nggak ngambil kalian harus ngambil cutinya. Jadi benar-benar saya waktu itu berapa bulan lalu gitu, 2 bulan lalu kalau nggak salah saya dapat email karena masih ada sisa cuti beberapa hari, padahal coba ini diambil cutinya. Soalnya bos saya di email sama HR, nih kok nggak diambil cutinya. Jadi udah saya terpaksa ambil liburan. Kapan lagi dipaksa buat liburan? Oh, satu lagi, sekolah dekat sama rumah juga. Harus pilih yang harus pilih yang nggak boleh yang jauh dari rumah. Soalnya jadi enak juga kalau misalkan ada emergency kita bisa pick up anaknya lebih gampang. Terus enaknya karena dekat dari rumah dan kantor kamu bisa antar dan jemput anak. Jadi antar jemput enak. Dan kalau di Dubai waktu itu kita daftarin sekolah yang 30-45 menit dari rumah gitu. Jadi belum sama macet lagi. Ya, belum macet, belum bensin, belum kalau misalnya Rizi ada apa-apa, kalau misalnya kita buru-buru ngapain. Jadi benar-benar butuh waktu dan lebih ibaratnya kayak tua di jalan gitu lah. Iya, terus kasihan Rizinya juga harus bangun pagi banget lebih pagi, untuk ke sekolah. Kalau di sini dia bangun sejam sebelum santai banget. Ya santai banget. Karena saya kerja di otomotif, sebenarnya nggak penting sih otomotif. Jadi saya dapat tiket MotoGP gratis, dapat sepeda gratis, sama diskon apparel tuh apa sih? Iya, merchandise gitu. Dapat diskon gila-gilaan lah ibaratnya. Iya. Jadi terus kalau mau beli sepeda juga dapat diskon juga. Jadi ini sekali lagi tergantung dari kantornya ya, karena saya kebetulan kantornya otomotif, jadi ya udah dapat perks itu apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya? Nggak tahu perks. Ya pokoknya itulah, dapat keuntungan. Yeah. Terus di sini itu banyak banget dapat bonus. Coba ini bentar ya. Ini beda subsidi sama bonus ya. Ini bonus dari pemerintah, benar-benar dari pemerintah karena kita bayar pajak ya. Jadi bonus itu dapat dari pemerintah, dapat dari kantor, dapat dari kota, dapat dari state kayak provinsi gitu ya. Terus dapat dari negara juga banyak. Jadi ada berbeda-beda lagi, ada apa coba? Nggak tahu lah pokoknya. Ada klima bonus, ada energi bonus. Terus kemarin ada apa sih energi bonus tuh kemarin ada 2 dari mana dan dari mana. Terus anak-anak juga dapat ekstra family bonus 2 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin bonusnya itu per tahun ya, karena ada energi bonus dan klima bonus ini. Jadi sebelum tahun-tahun sebelumnya kalau nggak salah nggak ada.
Ya, baru 2 tahun ini ya. tahun kedua kelima bonus. Jadi mungkin di total bonusnya itu dari pemerintah lebih dari 1.000 euro. Jadi lumayan. Main banget buat liburan. Selain banyak bonusnya itu tadi, di sini itu dapat 14 kali gaji untuk liburan. Jadi dapat gaji double musim panas, sama dapat gaji double itu musim dingin. Jadi sebelum Natal dan sebelum liburan musim panas. Betul. Mungkin kalau di Indonesia biasa sih kayak 13 PNS sih dapat 13 kali. Iya, 13 kali dan gaji. dapat THR gitu-gitu. Iya, kan? betul. Tapi untuk di Dubai sendiri, saya waktu itu nggak dapat, cuma dapat 12 kali gaji dan dapat bonus. Bonus Christmas bonus ya waktu itu ya. Tapi ya udah, kalau di sini dapat 14 kali gaji dan udah pasti di sini tuh udah pasti dapat 14 kali gaji. Bonus juga akhir tahun. Iya. Kayak waktu tahun lalu itu dapat bonus, kalau saya udah kerja lebih dari setahun deh kalau nggak salah, dapat bonus itu 3.000 euro, sekitar tahun ini 45 juta ya, sekitar 45 juta dapat bonus di akhir tahun. Jadi dapat di akhir bulan Desember itu dapat bonus. Karena saya waktu itu kerjanya tahun lalu baru berapa, 4 bulan 5 bulan, saya dapat 1.200 ya, 1.200-an bonusnya. Tapi ya lumayan juga kan ya. Poin selanjutnya, selain dapat bonus itu, di sini dapat kembalian pajak, dan ini mungkin orang Indonesia nggak tahu ya, banyak orang Indonesia yang di luar Eropa nggak tahu tentang ini. Saya juga baru tahu dapat kembalian pajak itu. Jadi tahun lalu itu saya bikin videonya sendiri. Kalau kalian follow TikTok saya, dapat videonya, totalnya itu dapat kembalian pajak 3.000-an. Ya, setelah berapa bulan, tiap bulan bayar pajak dapat kembaliannya 3.000-an, dan itu lumayan. Istilahnya kenapa enggak? Dan duit pajak itu kita pakai buat liburan. Pulang ke Indonesia. Ada vlognya juga, kalian cari aja di sebelum-sebelumnya. Poin selanjutnya itu dia, karena kita kota kecil, kita kemana-mana bisa jalan kaki, dan benar-benar ke tengah kota cuma 10 menit jalan kaki. Mau ke kantor cuma 4 menit, 5 ke sekolah Rizi cuma 7 menit, 10 menit gitu kan. Mau jemput Rizi dari kantor ke sekolahnya dia cuma 10 menit mungkin, atau lebih, mungkin 8-7 menit lah istilahnya. Dan ya udah, kemana-mana semuanya bisa jalan kaki. Dan kalau di Dubai waktu itu benar-benar kemungkinan besar kalau kita tinggal, ya kita waktu itu punya mobil, jadi benar-benar dari titik A ke titik B kita mesti naik mobil. Kalau musim dingin mungkin kita jalan kaki di sekitar komplek perumahan kita aja. Kalau mesti keluar dari komplek perumahan kita mesti naik mobil. Soalnya nggak mendukung juga untuk jalan dari komplek kita ke itu. Soalnya kan banyak jalan-jalannya gede banget. Ya kalau kita mau ke masjid juga pas di Dubai, kalau pas musim panas kita juga mesti naik mobil, nggak bisa jalan kaki. Kalau musim dingin beberapa kali juga saya jalan kaki ke masjidnya. Habis itu ada yang nawarin mau bareng nggak? Ya. Selanjutnya yaitu tadi saya bilang musim panasnya enak, nggak terlalu panas. Ada beberapa hari yang panas tapi nggak panas banget. Dan musim dinginnya enak. Jadi aktivitas buat anak-anaknya juga pas musim panas anak-anak bisa main keluar. Pas musim dingin juga banyak juga aktivitas musim dingin, bisa jalan-jalan, bisa main salju, bisa seluncuran dari gunung. Ya, di sini juga banyak playgroundnya, jadi kayak banyak pilihan playground mau di belakang rumah. Tapi kayak di komplek kita cuma ada yang satu di bawah apartemen. Kalau di sini kayak depan, belakang, samping, kiri, kanan tuh pasti ada playground gitu, banyak pilihannya. Tapi itu sekali lagi kalau misalnya karena public playground pas lagi ada matahari sedikit, di sini pasti rame banget public playgroundnya itu. Poin selanjutnya masih nyambung sama ke musim panas dan musim dingin. Di sini kita bisa menikmati pemandangan yang lebih natural ya. Iya, hijau, biru. Biru apa? Oh, langit dan air kan biru. Ya, jadi ya udah. Danaunya lebih natural, ada sungainya lebih natural. Terus hijaunya kalau musim panas hijau pas musim dingin putih. Jadi ya lebih berwarna. Dan ya udah, itu nyambung ke poin selanjutnya. Nanti habis kuning. 4 season. Jadi musim panas, dingin, semi,
sama gugur. Ya, jadi bisa melihat bunga-bunga tumbuh. Iya, beneran kerasa lagi ya perbedaannya pas kita pulang 2 minggu apa 3 minggu sih. Iya, pulang-pulang kok hijau banget. Ya, kerasa banget bedanya pas musim dingin. Nanti kalian lihat sendiri. Kalau misalnya kalian lihat vlog-vlog sebelumnya, musim dingin benar-benar daunnya nggak ada, berguguran. Pas musim gugur itu daun-daunnya kuning. Pas musim semi tumbuh-tumbuh ada banyak bunga-bunga. Selanjutnya itu sekali lagi karena kita di kota kecil nggak macet. Apa itu macet? Dan kalau macet pasti ada event. Ya, terus kita kaget. Ada event di dekat rumah kita pasti macet. Ya. Terus abis itu dan sepi karena bener-bener mungkin karena saking sepinya karena kita juga nggak enak ngerasa berisik kan. Ya karena bener-bener jam. Tapi ini tergantung orangnya sih. Jadi kalau kalian suka keramaian, ya udah kalian nggak bakalan sepi ini bakalan ada di poin yang nggak enak sepi. Tapi karena kita ya udah kita biasa aja sama sepi dan menurut itu kita enak. Dengan sepi, jadi nggak benar-benar ada motor, ada klakson tet, ada apa ambulans, ada helikopter, ada motor lagi, ada mobil knalpot, bung itu. Intinya benar-benar tenang hidupnya di sini. Terus di sini itu bisa apply permanent resident setelah tinggal 5 tahun. Jadi udah benar-benar kita nggak perlu nggak tahu ya permanent resident itu visa nggak sih hitungannya? Iya masih visa. Yang enggak itu nanti pas udah citizenship. Oh ya udah jadi. Tapi kalau PR tuh kayaknya lebih lama deh, kayak mungkin 5 tahun langsung. Tapi kita nggak tahu sih. Dengan PR itu kita masih perlu kerja nggak untuk tinggal di sini? Itu kita nggak tahu sih. Ya tapi intinya itu kita bisa apply permanent resident di sini. Nggak kayak Dubai atau UAE kita nggak bisa apply permanent resident di sana. Kemarin tapi kata teman kita kalau karena kamu kerja di sini setelah 6 tahun bisa langsung citizenship. Tapi kita nggak tahu sih, belum Google juga, tapi ada yang bilang kayak gitu. Terus mungkin banyak yang kalian nggak tahu, mungkin tinggal di Eropa mungkin karena Muslim susah atau gimana, tapi so far atau mungkin karena Muslim kita disinisin sama orang gitu atau gimana. Ternyata so far kalau kita ngomong di Austria ya, itu kita biasa aja. Kita ngerasa banyak banget orang yang pakai jilbab. Ya, yang pakai jilbabnya yang panjang-panjang lagi, yang sampai ke lutut tuh ada gitu, bukannya banyak banget. Ya udah, orang-orang juga biasa aja gitu ngelihat kerja di kasir pakai jilbab biasa aja. Bener. Terus kerja di mana pakai jilbab di supermarket yang motong-motong daging juga ada yang pakai jilbab. Iya, maksudnya bener-bener mau kerja yang pangkatnya tinggi juga mungkin ada ya. Ada banyak kok. Jadi ya udah bener-bener kesetaraan di sini. Nggak bener-bener kalau yang kalian pikir pakai jilbab susah atau apa. So far di Austria enggak. Tapi kalau di Eropa lain kita nggak tahu. Nah, kita ngomongnya Austria ya. Terus yang terakhir ini yang pastinya bisa jalan-jalan ke negara Eropa lain mudah. Jadi gampang banget mau ke negara tetangga nggak perlu visa, mau ke negara yang agak jauh dikit tapi masih di European Union kita nggak perlu visa tapi mesti naik pesawat. Tapi ya udah intinya buat jalan-jalan ke negara lain itu gampang. Dan kalau waktu di Dubai kan kita mesti apply visa, mesti nunggu appointmentnya. Pokoknya intinya karena Dubai itu banyak yang berduit jadi mereka banyak juga mau jalan-jalan. Appointmentnya lama lagi kan 2 bulan. Ya udah itu keuntungannya. Di sini kita nggak perlu visa karena kita punya visa Austria, jadi untuk ke negara Eropa lain yang European Union nggak perlu visa. Betul. Ini masuk di pertanyaan si Reza 50-50 ini. 50-50. Lebih enak suka betah kerja di Dubai atau Dubai United Arab Emirates atau di Wales Austria? Kalau menurut saya sendiri, saya jujur lebih kerja di Dubai suka-suka aja, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya jujur lebih milih untuk kerja di Wales Austria. Kenapa? Ya udah karena alasan itu tadi, lebih enak di kantornya, work life balance, dan di sini jam kerjanya itu agak aneh sih, 7,7 jam per hari. Dan waktu itu saya di Dubai 9 jam per hari, dan overtime-nya itu waktu di perusahaan saya yang dulu lagi itu lebih gila lagi, bisa 2 hari di kantor, nginep berapa hari waktu itu? Banyak, 3 hari ya. Lagi hamil dia nginep di kantor coba. Jadi bener-bener kalau menurut saya ya, ini menurut pengalaman saya, work life balance-nya di Dubai itu
agak kurang dan di Austria itu lebih baik. Kalau menurut kamu bagaimana? Lebih enak tinggal di sini Ya atau di sini lah. Walaupun temennya nggak banyak, tapi kayak lebih apa ya, lebih peaceful gitu loh. Ya, Artinya nggak sih kayak apa ya? Ya gitu aja, lebih ya peaceful aja. ya. Intinya kalau menurut saya nih ya, kalau kalian mau nyari duit yang banyak, kalian bisa ke Dubai. Tapi itu dia, atau Dubai atau Middle East yang lain. Tapi itu dia, duit itu menurut saya lagi nih ya, bukan hal yang paling penting, karena ya kenyamanan itu yang paling penting ya. Iya. Walaupun gaji kalian gede Iya, dan benar. tapi ya udah kalian nggak nyaman, ya udah. Terus kayak di situ tuh nggak ada backingan, ngerti nggak sih? Kalau misalkan kita di sini 5 tahun, tapi bisa dapat pensiun kan abis Iya. itu. Kalau di sini tuh, kalau di sana kalau misalkan udah di cut, terus kayak bingung, ya kan? Harus cepet-cepet nyari kerjaan baru ya. atau Kayak enggak waktu itu- pulang. Waktu itu saya belum bikin vlog bahasa Indonesia, saya sempet nyaris pulang ya, karena saya ada masalah sama kantor sebelum saya. Jadi benar-benar saya harus nyari kerja selama 3 bulan, karena visa saya bakalan di-cut setelah 3 bulan, karena saya ngelapor sama bukan government, Court, hukum ya. pengadilan. Karena saya ngelapor ke pengadilan, jadi otomatis visa saya ke cancel 3 bulan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu saya dapat kerjaan sebelum visa itu berakhir, jadi ya udah. Dan sebelum COVID. Ya, dan sebelum COVID. Jadi ya saya bisa stay berapa lagi ya? 2 tahun? 2 tahun, sekitar 2 tahunan lebih. Jadi ya 2 tahun lebih lagi di Dubai. Jadi totalnya waktu itu saya spend 7 tahun lebih di Dubai. Kalau kamu? Sama, Ya, sekitar 7 sekitar tahun. 7 tahun lebih di Dubai. Di sini juga karena kita bayar tax, jadi kalau kita nggak punya kerjaan, jadi misalnya taruhlah udah jadi permanent resident atau citizenship di sini gitu ya, ada beberapa teman kita juga ada yang nggak ada kerjaan tapi tetap Iya. dikasih sama pemerintah. Iya. Karena kita udah bayar tax, jadi bener-bener pengangguran tapi tetap dapat duit dari pemerintah. Jadi itu enaknya. Ya, terus anak-anaknya dapat duit Ya, juga kan. kalau di Dubai, kalau kalian nggak punya kerjaan, Udah otomatis. Kalau misalnya udah berhenti kerja di kantor, visanya otomatis di cancel. ya Dan tapi, dikasih sebulan ya, ya, dikasih tapi kadang-kadang ada juga kantor yang baik, Iya, yang yang baik. nggak cancel terus cancel setelah dapat kerjaan Iya. baru gitu ya. Jadi begitulah kira-kira vlog hari ini. Banyak ngomongnya, sampai capek mungkin. Intinya Austria. Mungkin vlognya ini berapa, 20 menit lebih atau mungkin hampir 30 menit. Saya nggak tahu, tapi sekian penjelasan saya tentang Austria dan United Arab Emirates. Sekali lagi, ini menurut saya dan Ratu, bukan menurut orang lain. Jadi mungkin orang lain itu bakalan punya pendapat berbeda dengan profesi yang berbeda juga, dan ya udah, mungkin pendapat mereka berbeda. Ada poin yang kelupaan. Di sini bisa minum air gratis dari keran. Iya, di sini nggak beli air. Di sini kita nggak beli air. Kelebihan menurut saya di Austria atau mungkin di Eropa lainnya juga sih. Sparkling water itu di sini common banget. Kalian bisa beli yang murah banget. Jadi ya udah, kalau kalian suka sparkling water, kalian bakalan enjoy banget lah kayak saya di sini. Udah mau jam 2, anak-anak harus segera dibangun. Kalau enggak tidur malamnya susah. Rizinya udah kita bangunin. Mari sekarang kita tanya Rizi ya, lebih suka Dubai atau Austria? Rizi, lebih suka yang mana? Dubai atau Austria? Russia. Russia's not too many. Nanti Lizzie too cold. No, I'm asking you, Dubai or Austria? Austria and Russia and Canada. Oh, kenapa? Karena cold. Yeah. Oke. Did you like island and snow? Oke.